4 cara mendapatkan ketenangan. Pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Apa namanya? Wudhu. Sekarang yang diurus orang bukan wudhu, nasi wudhu. Wudhu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya, mana toilet? Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudhu. Tapi sebelum wudhu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustadz nih. Bagaimana pula wudhu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudhu. Makanya wudhu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudhu? Tidak. Haji kalau tak berwudhu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf. Tidak sah tawaf kalau tidak ada wudhu. Oleh sebab itu maka wudhu. Setelah berwudhu, yang kedua banyak-banyak sholat, bukan sholat. Sholat itu yang disebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur usolli sunnatat zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun usolli sunnatat tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar, dunia ini besar, mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Banyak ibu-ibu yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini, tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak, Pak, bapak nggak masuk kerja, tak usah kau pikirkan dunia. Dunia ini harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah maha besar. Allahu Akbar. Aku sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabira. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi, sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi katsira. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan pula buat sholat macam ini nanti. Dan buat sholat itu inna sholati wa nusuki. Takut jadi tegur kawan sholat. Tenang bro, macam iya sholatnya biasa aja, jangan setelahnya berubah. Cuman banyak orang sholat ini kenapa tidak menurunkan ketenangan? Dia pun tak ingat tahap yang dibaca. Renungkanlah maknanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Beli buku, ibu, bapak, tolong bawakan nanti bapak buku fikih sholat lengkap supaya tahu dia apa yang dibaca. Tapi yang diterjemahkan, jangan doa kita diterjemahkan. Inna sholati sholatku, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mati matiku. Dalam hati itu, dalam hati aja cukup.
Nah, waktu duduk antara dua sujud, disitulah kau mengaku di hadapan Allah, mintakan pengampunan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, ampunkan aku banyak salah, banyak dosa, banyak silap ya Allah. Menangis. Nanti bapak warga binaan pulang ke rumah, sholat depan istrinya, tahajud malam, menangis. Rabbi firli. Abang menangis kenapa? Dosaku banyak. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan langsung nikah, tak ada pajak. Bukan sama kau, sama mantan. Jangan sebutkan dia. Ini lah bapak nih. Kita mantan itu kau tangan pula. Sebelum salam mengaku di hadapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka. Waktu salat itu kita sedang menjanjikan, menghubungkan, mengkonekkan antara kita dengan Nabi Muhammad. Yang pertama wudu, yang kedua salat, yang ketiga zikir. USZ, wudu, salat, zikir. Salah satu, wudu itu bukan UW ayat. Wudu, salat, zikir. Zikir yang paling pertama astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti kalau ada orang berzikir pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kok pendek kali? Setelah aku lah, aku masih mau zikir, kawanku tak mau lagi. Panjanglah zikir. Astaghfirullahalazim. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang tuh Pak Ustaz. Iyalah. Nanti minta tuliskan sama anak, sama Pak Kalapas, kita siapkan doa Sayyidul Istighfar. Jangan dah ada di sana. Yang keempat, membaca Al-Quran. Malam Jumat baca Quran, bagus. Apa yang dibaca malam Jumat? Surat Al-Kahfi. Tapi katanya baca Yasin Pak Ustaz. Baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Karena saya tanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati je dah. Itu apa lagi kita hidup? Maka kita baca ini Yasin, bagus tiap malam. Habis baca Yasin itu, ya Allah berkat surat Yasin mudahkanlah segala urusanku. Namanya bertawassul dengan surat Yasin. Ya Allah berkat surat Yasin mudahkan anakku sekolah. Ya Allah berkat surat Yasin mudahkan anakku nikah. Ya Allah berkat surat Yasin mudahkan urusanku ya Allah. Kalau malu diketahui kawan, ya Allah berkat surat Yasin. Apa yang kau minta? Terserah aku lah, apa kau tanya. Ustaz, saya berdoa nih tak bisa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah berikan aku kemudahan. Berkat surat Yasin ini mudahkan urusanku. Berkat surat Yasin ini lapangkan dadaku. Berkat surat Yasin ini, bagi yang belum nikah, ya Allah berkat surat Yasin ini mudahkan jodohku, supaya jangan sampai dia disalib oleh Valentino Rossi. Pak Ustaz, saya kalau pakai bahasa Indonesia nggak gusuk Pak Ustaz. Orang apa? Orang Jawa. Aduh, pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bojone orang. Terus kalau ngidul ngetan dia kira ambo ndak orang Jawa bu ya, ambo orang Minang. Ada apa kayak orang bahasa Minang? Eko banyak mana yang mintakan apa tamu lembah Minang kedua ini lagi. Aku orang Batak Pak Ustaz. Belum belajar sama Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mau berdoa, orang yang sombong. Berusaha aja tak mau berdoa, sombong. Berdoa aja tak mau berusaha, pesong. Pesong itu apa? Mereng sedikit. Orang kalau mereng ini dua obatnya. Pertama, balik ke agama. Yang ketiga, antuk kan ketiam. Lurus balik ampere. Nah, kalau 4 ini dilaksanakan, insya Allah wudu jaga. Asal batal, wudu lagi. Air kita banyak. Yang kedua, banyak-banyak bersolat. Yang ketiga, zikir, jangan putus. Tasbih. Allah, Allah, Allah. Cuman kadang orang tasbih ini main-main. Pelan tasbih.
pas nampak tamu perempuan kejam. Oleh sebab itu maka memperbanyak zikir, banyak, bagus. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau puasa sunat, bagus puasa sunat. Kenapa tak Ustaz sampaikan di sini puasa sunat? Tentu kita tak enak nyampaikan puasa. Nanti saya sampaikan puasa, mana kita puasa sunat, mana puasa sunat. Ustaznya makan. Ustaz kok makan? Aku musafir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahus somad. Apa judul ceramah dia tadi? Ada 4. Apa yang 4 itu? Aku pun tak ingat. Apa-apa aja gitu. Terus entah asal bercakap orang tuh kiki. Cakap Ustaz tuh kiki. Mudah ingat ceramahnya. Kata Ustaz Somad, kalau mau menenangkan hati bukan dengan lagu dangdut. Pergi ke karaoke, pertama lagu pop, kemesraan ini tak juga hilang. Habis itu lagu rock itu tak jelas juga. Tak juga. Habis itu lagu reggae, no woman no cry. Tak juga. Lagu tidak bisa. Dinyanyikan 2 lagu tak juga tenang. Dinyanyikan 5 lagu tak juga tenang. Datang bawa kawan sabu-sabu, baru gak tenang sedikit. Baru gak tenang sedikit. Kita bersihkan semua dari ini. Sekarang luar biasa. Kalau ada orang mati kena sabu-sabu, sakau masih keren. Kenapa dia mati? Sakau. Keren kan? Kenapa dia mati? Lem kambing. Dengarnya pun tak enak cerita gitu. BNN, Badan Narkotika Nasional, baru mengeluarkan berita anak-anak di Jakarta mabuk, anak-anak mabuk tanggung itu mabuk. Apa yang kalian? Duit mana ada? Kalian mabuk kenapa? Direndam mereka air rebusan pembalut. Mau banyak yang memual, bukan? Jangan ingat waktu makan siang nanti. Mengingat aja pun sudahlah tua, tetap juga mau mabuk, dibuatlah kopi. Habis kopi tumpahkan spiritus, diminum, mati. Na'udzubillah. Pada sebab itu insya Allah khusyukkan yang 4 ini, bersih kita semua. Nanti kita akan sholat berjamaah. Sholat berjamaah.